Muluku adidan. Syahwat itu membuat raja menjadi seorang hamba. Iya. Wasabru yusirul abidu mulukan. Dan kesabaran itu menjadikan seorang hamba menjadi raja. Ala tara, tidakkah kamu perhatikan bila kisah Yusuf, kepada kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, wa Zulaikha dan Zulaikha, faqad sara Yusuf sultan, maka Nabi Yusuf menjadi raja Mesir bisabrihi dengan kesabarannya. Wa sarat Zulaikha, dan Zulaikha menjadi hina, menjadi buta, menjadi miskin, menjadi lemah. Kenapa? Li'addi syahwatiha, karena syahwatnya. Fa inna Zulaikha lam tusiru an mahabbati Yusuf. Kenapa? Karena Zulaikha lam tasbir, tidak bersabar terhadap cintanya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf karena kesabarannya bisa menjadi seorang wazir, menteri di Mesir. Zulaikha, istri seorang menteri, bisa menjadi zina. Kenapa? Karena mengikuti syahwat. Tapi di akhir kisahnya Zulaikha menjadi seorang wali perempuan. Ini panjang ceritanya, sedikit saja. Pada akhirnya Zulaikha menjadi istri Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Zulaikha dalam keadaan gadis tetap, nggak jadi janda. Karena ketika menikah dengan suami yang pertama nggak bisa terjaga. Wassalamualaikum. Akhirnya ketika beliau menjadi suami istri, Zulaikha tetap masih perawan, masih gadis. Jadi istrinya Nabi Yusuf. Cuma Zulaikha sudah berubah. Dia sudah ngaji di sini. Udah ngaji, udah makrifat kepada Allah, udah mengenal Allah. Akhirnya begitu malam pertama diajakin sama Nabi Yusuf, "Neng, ayolah malam pertama." Apa kata Zulaikha? "Besok aja kamu pagi." Begitu sampai pagi, "Neng, ayo nih pagi-pagi enak. Ntar aja bang siang-siang ya." Begitu siang, "Ayo Neng, ntar aja bang malam, masa siang-siang panas." Begitu malam, "Besok aja." Terus. Akhirnya kan Nabi Yusuf bilang, "Neng, kalau bahasa kita malu mau kagak sih buat?" Gitu. Ditanya, "Ya Zulaikha, wahai istriku tercinta, tersayang, kenapa kamu seperti ini? Dulu ngejar-ngejar gua loh sampai gua difitnah." Apa jawaban Zulaikha? "Kuntu lama a'rifuhu ma fi qalbi syai'in illa anta." Dulu ketika aku belum mengenalnya, enggak ada apapun di dalam hatiku kecuali engkau, hai Yusuf. Enggak ada siapapun dan enggak ada apapun di hatiku kecuali hanya engkau. Tapi walakin al-an, tapi sekarang, lama arabtuhu ma fi qalbi syai'in illa huwa. Siapa huwa itu? Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika aku sudah mengenalnya, maka tidak ada di dalam hatiku kecuali hanyalah Allah. Wala anta, dan kamu pun tidak ada, wahai Yusuf. Gak ada, cintanya hilang karena sudah mengenal Allah. Dan inilah seharusnya bagi seorang hamba. Kalau sudah seperti ini, baru nanti mendapatkan kelezatan di dalam beramal, kelezatan di dalam beribadah. Nanti itu yang ke depan, Sabtu depan insyaallah kita bahas tentang lezzatul ibadah. Apa yang membuat kita merasa lezat di dalam ibadah, di dalam berzikir, di dalam sholat, di dalam berpuasa,
dalam qiyamul lail dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi Nabi Yusuf bilang apa? Hai Zulaikha, ini aku disuruh oleh Gusti Allah ya. Yang memenuhi hatimu itu loh yang nyuruh. Karena dari rahimmu itu akan dilahirkan para nabi-nabi. Oh begitu? Iya. Oke. Baru. Udah itu lillah. Itu serintas kisah. Makanya yang harus kita lakukan belajar dan ada yang mau ditanyain? Ada dosa juga bisa jadi wali ya. Cerita itu pendosa juga bisa jadi wali ya. Itu salah satu contoh. Jangan kan itu ada pendosa. Dulu saya pernah ceritakan. Nanti kita bahas lagi. Ada yang mau nanya dulu saudara? Ya silakan. Wali nggak perlu nanya. Udah tahu jawabannya. Dari ayat itu ayat yang tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ya. Itu kenapa cuma jin dan manusia aja yang ciptain, suruh ibadah, malaikat enggak disebut begitu. Enggak disebutin. Iya. Malaikat pengkalap pada jin dan manusia yang diberikan syahwat. Malaikat enggak dikasih syahwat. Iya. Malaikat kasih syahwat, jin dikasih syahwat karena jin ada yang berkosa. Iya. Bang hati-hati aja diperkosa sama jin. Kata jin ini lebih seram dari gua. Banyak jin yang senang sama perempuan. Hati-hati. Kalau ikut pengajian insya Allah ini suka juga jin-jin yang Islam yang banyak. Ada lagi? Kalau masalah yang tentang nama gaib, kan kita ada nama jahir, orang tua kita, dan nama gaib. Nama gaib kita kan hanya para wali yang tahu. Berarti pada di diri kita ini kalau seperti itu paling enggak ada lebih dari satu nasab jahir, biologis orang tua. Kalau nasab baru, nama gaib ini nasab gaib. Nama gaib itu bukan persoalan nasab. Ada istilah nggak ada nasab. Ya kalau nasabnya kembali semua kepada Nur Muhammadiyah, kepada Muhammad, karena Nur Muhammad itu kanjeng Nabi itu sebagai bapaknya ruh dan Nabiullah Adam sebagai bapak jasad kita. Itu maksudnya. Makanya yang tahu nama-nama zahir itu, nama-nama batin kita itu adalah kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi meninggal, siapa diwariskan kepada para wali? Siapa yang terutama yang memegang itu? Qutbul Ghaib. Seperti siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Al-Tijani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Siapa lagi? Syekh Abi Hasan Al-Syadili, Syekh Abdul Salam Al-Hasani, para wali-wali kutub. Kemudian zaman sekarang ada. Setiap zaman pasti ada. Cuma ini sangat tersembunyi. Tapi ada. Setiap zaman pasti ada. Kita pengen tahu, bisa tahu, bisa. Gimana caranya? Tirakat. Nanti ketika kita berhasil dalam tirakat, itu Qutbul Ghaib akan mendatangi kita. Dan kalau sudah datangin, siap-siaplah kita menjadi wali. Jadi saingan Bang Atik. Amin ya Rabbal alamin. Kita jangan kita merasa saya ini bekas preman, saya bekas penjahat, saya bekas pendosa gitu. Jangan berpikir begitu. Karena semua orang itu dikasih kesempatan sama menjadi kekasihnya Allah. Gak ada beda. Semua dikasih kesempatan. Akhirnya saya cerita juga itu jadinya. Berapa orang yang memperkuat Islam mantan
para penjahat. Lalu saya cerita siapa? Hah? Ya, contoh seperti tadi. Fudel bin Iyad. Fudel bin Iyad itu, ini gurunya Imam Syafi'i loh. Gurunya Imam Syafi'i dan gurunya Imam Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi itu terkenal kemaliannya, yang nggak pernah pakai sendal, nyeker. Tapi karomahnya ketika beliau masih hidup nggak ada satu onta pun yang buang kotoran di jalanan. Ketika ada onta keledai buang kotoran, dibilang Bishr sudah meninggal. Kok bisa dicek betul sudah meninggal? Dari mana kamu tahu Bishr telah meninggal? Ada keledai yang berak. Karena selama ini nggak ada keledai yang berak di jalanan. Terkenal dengan nama sebutan Bishr al-Hafi. Itu gurunya Fudel, berguru kepada Fudel. Sama Imam Syafi'i berguru kepada Fudel bin Iyad. Itu bekas apa? Perampok, preman. Nggak ada apa-apanya mengatin dulu jadi preman. Si Rombeng nggak ada apa-apanya, masih kecil. Ini menguasai suatu jazirah, suatu wilayah. Terkenal dengan kebengisannya, keganasannya, kejahatannya. Main sikat, main bunuh, main rampok. Perempuan yang cantik pengen ambil. Hingga daerah situ sudah terkenal. Nah, suatu saat ada rombongan, ada kafilah. Ini dipimpin oleh ulama. Begitu sampai istirahat kita ke malam-malam, kita ke sini, diingetin, baik guru, ini tempat kekuasaannya Fudel bin Iyad. Iya, kenapa? Kenapa kamu takut? Kita lawan. Oke. Kalau kita menang, kita nginap. Kita kalah, ya kita tidak. Akhirnya disiapkan pasukan panah dari 3 kelompok. Kelompok pertama, pasukan pertama, begitu datang Fudel dengan pasukannya, akhirnya diapa-apa. Sebelum memanah kita baca firman Allah, ayat-ayat suci Al-Quran. Pemanah pertama membaca surat apa katanya? Surat apa? Surat apa? Baik, surat apa baik? Saya ingat ayat 16-nya. Ngaji kemarin. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Belumkah datang belumkah cukup kepada orang-orang yang beriman untuk hatinya tunduk untuk mengingat Allah dan tunduk kepada aturan-aturan yang telah diturunkan dari Allah. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Jangan sampai mereka orang-orang yang beriman itu seperti orang-orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Min qabl tatala alaihimul amadu faqassat qulubuhum. Jangan sampai seperti Nasrani dan Yahudi. Tatala alaihimul amadu,
maka panjanglah angan-angan mereka, keinginan-keinginan mereka. Nanti saya akan berbuat baik, nanti saya akan tobat, nanti saya akan taat. Sama seperti kita, nanti baru akan tobat, baru nanti kita baru akan belajar, nanti baru sholat, nanti baru berbuat baik. Nanti itu surat Al-Hadid ayat 16. Hingga apa? Karena perbuatan baiknya ditunda-tunda, tobatnya ditunda-tunda, maka sakluhu. Lama-lama itu hati menjadi keras. Kalau hati sudah keras, sudah sulit untuk bertobat kepada Allah. Katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan di antara mereka fasik. Sedikit sekali yang bertobat. Menjerit itu pudel. Panahnya mah belum dilempar, baru ayatnya yang dibaca. Panahnya belum dilepas dari busur, menjerit pudel. Ampun, bingung anak buahnya. Ngapain bos? Hatiku terkena panahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menahan nyesek dadanya, meringis orang yang begitu kuat. Ya jagoan di sini siapalah jagoan. Dulu mah Bang Rompeng, Bang Atim itu termasuk. Geng. Alhamdulillah sekarang mah haji. Jadi dewan dari cabang. Itu kan hidayah, Bang. Bersyukur, Bang. Preman pensiun. Siapa yang gak kenal Bang Atim? Bang Atim kan cuma dikit doang di bawah saya umurnya. Saya tahu persis. Tapi Allah sayang. Allah ambil, Allah angkat derajatnya. Duduk betul ilmu. Sekarang bisa kasih tausiah, bisa ceramah. Siapa yang nyangka? Bang Atim nyangka nggak? Dulu nggak pernah nyangka. Yang ada PLBK, yang ada INEK, yang ada kolesom, vodka, yang ada di otaknya cuma itu. Bagaimana gua mabuk malam ini? Ya maaf saya bukan membuka, tapi ini untuk pelajaran. Maha dahsyatnya Gusti Allah ketika memberikan hidayah kepada seseorang. Makanya kita jangan sampai mencaci, membenci. Bisa Allah balikkan 360 derajat. Bukti ada di kita beliau. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan sampai Amin. Fakta. Panah yang kedua. Pasukan yang kedua, sebelum melepas panah, maka dibacakanlah surat Ad-Dariyat ayat 50. Apa? Fafirru ilallah. Segeralah lari menuju Allah. Kalian yang masih melambat-lambatkan bertobat, yang masih suka maksiat, yang belum mau berbuat taat kepada Allah, lari cepetan, lari kepada Allah, lari cepet tobat kembali kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sungguhnya aku untuk kalian dari Allah sebagai pengingat. Tersungkur Budal bin Iyad yang sebegitu jago, dia tersungkur sambil menangis. Kenapa tuh? Saya kena panah yang kedua, langsung menuju hati saya. Pemanah yang ketiga melanjutkan, panahnya mah enggak dilepas lagi. Apa? Surat Az-Zumar ayat 54. Apa? Wa anibu ila rabbikum, wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada Tuhan kalian. Terus apa itu ayatnya? Wa anibu ila rabbikum
min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsharun wa anibu kembali kepada Allah, kembali sebelum datang azab kepadamu. Malah terserah, kemudian gak ada yang bisa menolong kamu loh kalau azab sudah turun. Pingsan langsung itu Fudail bin Iyad, tak sadar diri. Begitu sadar sama pengikutnya, hei kalian pergi sana. Sudah, aku tidak mau merampok lagi, aku tidak mau berbuat jahat lagi, aku mau lari kepada Allah, bertobat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Sampai beliau menjadi gurunya Imam Syafi'i, dan sampai-sampai Harun ar-Rasyid yang menjadi khalifah ketika itu di Baghdad di Irak bermimpi. Apa mimpinya? Hai Harun ar-Rasyid, sambutlah kekasihku yang sedang menuju kerajaan. Sambut bingung, siapa? Ternyata Fudail bin Iyad. Harun ar-Rasyid kebingungan, bukankah dia kepala perampok yang sangat bengis? Begitu ketemu, ternyata Gusti Allah begitu luar biasanya kalau berkehendak memberikan hidayah kepada orang-orang. Makanya jangan ngeremehin orang. Sekarang kita merasa paling taat, bisa saja kita menjadi yang ahli maksiat. Orang yang kita anggap hina, ternyata dia menjadi kiai. Nah, itu banyak banget. Itu contoh Iyad, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan apa? Ayat Quran juga. Di surat apa? Surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ketahuilah olehmu, wahai Musa, aku ini adalah Tuhanmu. Innani anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan yang berhak diibadahi, ditaati, ila ana, kecuali aku. Fa'budni, maka berbaktilah kepada aku, taatlah kepada aku. Wa aqimis sholat, dari dirikan sholat untuk mengingat aku. Tidak, Umar bin Khattab langsung jatuh luluh padahal sedang menghunus tebang pedang, sudah dihunus untuk memenggal adiknya yang masuk Islam, yaitu Fatimah bin Khattab beserta suaminya. Begitupun Al-Habi, bekas pemabuk, bekas pemain perempuan, dengan wasilah menemu tulisan bismillah yang kotor, dibersihin, dikasih minyak wangi, diagungkan, ditaruh di tempat yang tinggi. Kemudian Gusti Allah perintahkan kepada walinya untuk datang ke Al-Habi untuk segera bertobat, bahwasanya Gusti Allah menyampaikan salam, Allah membersihkan dirinya seperti dia membersihkan kalamnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seorang